Buya ini kalau udah muncul pasti ada agenda-agenda demo nih. Kita pernah juga diancam-ancam ingin dibunuh, menanggapi isu-isu tambang misalnya kan. Nah, di mata Buya sendiri nih, seperti apa kepemimpinan Bapak Gubernur Mayudi ini? Ya kita bangga dengan Ibu Puan. Kita runut dari biologis Minang, berarti presiden dan ketua DPR yang perempuan itu dari orang Minang. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Terang Politik, tempat kita membahas hal-hal yang gelap di ruang publik. Kalau di sini kita akan bahas secara terang apapun itu yang akan menjadi pembahasan publik terhadap politik, apalagi ini menjelang pemilu tahun 2024. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan dunia aktivisme. Aktivisme ini yang selalu berkaitan dengan aksi-aksi demo. Dan kebetulan saya datang tamu orang yang boleh dibilang eksistensi aktivismenya itu cukup boleh dibilang konsisten. Nah, ya, ini orangnya juga sering kalau kita lihat viral juga kalau urusan demo selalu muncul wajahnya. Siapa dia? Adalah Uya Kuya. Siap. Kenapa Uya Kuya? Karena namanya di Instagram Kuya Fikri. Kalau nama aslinya Fikri Haldi. Kalau nama panggungnya Kuya Fikri. Di luar sana Kuya ini sering disapa Kuya ya. Fikri, bukan Fikri dipanggil tapi Kuya. Iya. Jadi kalau Fikri orang nggak kenal nih Padang, tapi kalau Kuya udah tahu. Nanti Kuya ini kalau udah muncul pasti ada agenda-agenda demo nih. Kuya, nah kan jadi Kuya. Saya panggil Kuya aja ya. Kuya aja. Boleh. Atau nama udah tertera di DCS. Karena kan Kuya nggak boleh di surat suara. Kuya itu kalau bahasa kampung kami adalah bahasa panggilan keluarga, panggilan sayang, Bang. Bukan Buya. Bukan. Kuya itu sama dengan udah, kakak, aju, abang. Nah ini menarik nih informasinya. Jadi Kuya itu panggilan kakak. Itu daerah mana Kuya? Di Air Bangis, Pasaman Barat, Bang. Oh, Air Bangis Kuya. Iya. Berarti Jadi kalau orang-orang politisi Nasdem di sana nggak ada yang panggil kakak, panggil Kuya semua ya. Kalau Nasdem kan panggilannya kakak gitu kan. Siap. Kalau PSI juga nggak ada berlaku bro ya. Tapi Kuya ya. Ya, begitulah, Bang. Nih, jadi kita panggil Kuya aja ya karena ternyata nggak daftar di caleg. Jadi kalau daftar caleg kan nama asli itu harus dibiasakan. Fikri Hadi dan daftar caleg kan? Entahlah, belum jelas, Bang. Belum jelas ya, jadi kita panggil Kuya aja dulu. Oke Kuya, selamat datang ya di Ruang Terang Politik. Terima kasih waktunya Kuya nih. Nah, Kuya ini adalah Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang, Bang. Pergerakan Milenial Minang PMM. Ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Ini sebenarnya nanti mengajak Kuya nih ngobrol soal politik pastinya karena ini kan podcast politik ya. Berat-berat nanggung lah tipis-tipis. Siap. Tapi kita mau ngomong cerita dulu soal PMM. Nah, PMM ini organisasinya bertujuan diciptakan apa, Kuya? Kalau kita berbicara PMM, tentu PMM ini kami dirikan bersama kawan-kawan di UIM Imam Bonjol dulunya pada tahun 2019. Itu, Bang. Itu sebenarnya kami sering kita sampaikan di media bahwasanya kami ini resah melihat keadaan mahasiswa atau organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Sumatera Barat yang cenderung luput melihat isu-isu publik di Sumatera Barat, karena kita tahu 10 tahun kebelakangan ini itu cenderung menanggapi isu-isu yang viral atau isu-isu yang ada di nasional, sehingga
gerakan-gerakan mahasiswa itu cenderung dengan menanggapi isu-isu di nasional Setelah ditanggapi hilang. Nah, makanya kita bersama kawan-kawan dari rata-rata dari UIN Imam Bonjol, kita membuat organisasi ini dengan tujuannya itu untuk fokus kepada isu-isu di daerah Sumatera Barat, dan alhamdulillah sampai hari ini kehadiran pergerakan milenial Minang itu selalu menanggapi persoalan-persoalan yang ada di Sumatera Barat, Bang. Dan alhamdulillah juga kita selama PMM ini berdiri itu kita salah satu yang paling konsisten untuk menyuarakan isu-isu di daerah Sumatera Barat, karena kita tahu kalau kita lihat beberapa waktu ini kalau gerakan-gerakan mahasiswa itu cenderung kepada isu nasional saja kan. Nah, setelah itu hilang, ambil foto itu hilang, Ya, narsis. terus muncul lagi 6 bulan kemudian dengan isu yang baru. Nah, kita tidak mau karena kita resah, karena bagaimanapun kita sebagai pemuda Sumatera Barat ingin berkontribusi di dalam pembangunan Sumatera Barat ini melalui kritikan-kritikan ataupun saran ataupun pengawalan kita sebagai mahasiswa ataupun pemuda, Bang. Nah, maka atas dasar itulah kita dirikan pergerakan milenial Minang, dan sebagai juga wadah pendidikan politik juga bagi kita di anak-anak muda ini, Bang. Itu mayoritas anak UIN Imam Bonjol semua. Ya, mayoritasnya anak UIN, lalu udah ada yang bergabung dari kurun waktu bergabung teman-teman dari universitas lain, baik itu negeri maupun swasta, dan isinya juga beragam. Yang awalnya diisi oleh kawan-kawan di HMI, nah kini sudah ada lintas OKP gitu. Iya. Oke, Kuya, apa aja kegiatannya? Iya. Selain demo. Selain demo. Iya. Pertama ya kita sering kok bikin kegiatan diskusi kayak diskusi di media sosial lewat Zoom, termasuk pada 2019 waktu Covid lalu kita aktif turun langsung ke lapangan dalam menolong masyarakat di saat pandemi Covid-19 gitu. Covid juga turun kemarin. Nah, termasuk membagikan atribut dan lain-lainnya. Agenda-agenda sosial juga kita lanjut, Bang. Tetap jalan. Terutama sebagai generasi muda kita butuh banyak-banyak diskusi kan untuk pembekalan diri kita sebagai pemuda. Saya penasaran juga nih, Kuya. Ya, ketika dunia aktivisme itu ya, kalau kita lihat itu yang sering muncul itu kalau demonstrasi itu yang paling depan. Kadang teriakannya juga ini ngeri-ngeri sedap juga nih adik kita satu ini gitu kan. Nah, pastinya Kuya udah dikenal baik dari sisi tokoh politik, aparat. Nah, kira-kira nggak ngeri-ngeri juga tuh Kuya sendiri ketika orang kenal Kuya sebagai sang demonstran gitu. Ya kalau kita dibilang ngeri juga, Bang, karena kita pernah juga diancam-ancam, sempat bahkan kader kita juga pernah diancam ingin dibunuh, menanggapi isu-isu tambang misalnya kan. Nah, itu pernah diancam dibunuh juga, dan kita waktu isu waktu 2020 2021 waktu demonstrasi kita berjilid-jilid melakukan aksi unjuk rasa menanggapi kasus dugaan korupsi dana Covid. Itu juga kita ada beberapa ancaman-ancaman. Ya kalau dibilang takut, kita pasti takut, Bang. Cuman kalau kita takut, nanti kawan-kawan juga takut juga kan. Jadi kita pura-pura aja kan. Terangnya takut ya, anggota perangnya juga takut pasti. Itu ngadapinnya gimana tuh ya dengan ancaman-ancaman seperti itu? Kalau kita diam aja sampai mana lah dia berani kan. Dan saya pun kalau pergi keluar, kalau ada isu-isu yang kita bawa itu pasti minimal 2 orang yang menemani, harus dijaga ya. Nah, kalau seandainya dengan aparat itu pernah nggak setelah demo itu akhirnya ya penjara gitu, ditahan lah gitu? Nah, kalau kita berkomunikasi bagus dengan
pihak kepolisian kan, supaya karena kita juga berteman baik. Kalaupun kadang-kadang ada persoalan terkait di lapangan, kita berbagi informasi juga dengan polisi. Ya kalau untuk sejauh ini kita belum pernah apalah masih berhubungan baik dengan pihak pengamanan gitu Bang. Jadi belum ada, mungkin isu-isunya mungkin ya tidak terlalu mungkin kan. Apa sih Kuya yang dicari di dunia aktivisme ini? Kalau orang bilang kan mending si Kuya ini nego-nego aja yang politisi gitu misalnya kan, atau ya dengan penguasa ambil yang nyaman-nyaman aja. Kenapa tetap konsisten di dunia aktivisme ini yang iya siap-siap lapar aja lah kalau kita setahu kita gitu kan. Iya. Ya kita tahu bahwasanya saya ini di HMI Bang. Ada banyak kader di HMI. Mungkin ada 1.000 lah kurang lebih dalam 1 tahun. Juga ada banyak tokoh-tokoh yang muncul di HMI. Kalau saya secara pribadi, saya ingin memberikan contoh yang baik saja sebenarnya kepada kawan-kawan yang di aktivis lah khususnya, bahwasanya kita kalau memilih jalan untuk di jalan ini kita siap lapar gitu kan. Kalau sembari kita belajar juga bagaimana mengelola sebuah isu dan lain-lain, bagaimana mengelola kawan-kawan agar satu frekuensi dengan kita. Ya belajar lah pada intinya Bang, dan menjadi contoh terbaik untuk adik-adik kita di organisasi-organisasi. Ya sejauh ini masih alhamdulillah, menurut keyakinan kita agenda-agenda yang kita lakukan ini tidak pernah ditolak oleh masyarakat ataupun ditentang oleh lingkungan kita maupun lingkungan masyarakat yang lain. Malahan banyak support yang datang, bahkan dari tokoh-tokoh juga, dari perantau-perantau Minang itu Sebanyak modal aja. Ya semangat kan. Itu cukup lah. Oke, Kuya. Artinya selama ini Kuya dan teman-teman PMM maupun OKP-OKP yang lain itu concern dengan isu lokal ya. Tidak hanya soal isu nasional. Karena tadi hadirnya PMM dalam rangka supaya ada mata yang fokus melihat Sumatera Barat ini. Artinya Kuya cukup memetakan, cukup bisa menilai kondisi Sumatera Barat hari ini, terutama di masa pemerintahan Mahyildi Audi. Nah, kita pengen tahu nih, di mata Kuya sang ketum PMN, seperti apa kepemimpinan di bawah Gubernur Mahyildi sekarang ini? Ya kita tahu kalau selama kepemimpinan beliau itu udah berapa kali dia ke kantor gubernur? Ada beberapa kali, ada 3 kali mungkin. Isunya apa aja yang pertama ya? Ya kita tahu bahwasanya isunya yang tanda tangan gubernur, yang permintaan sumbangan untuk untuk pembuatan buku, termasuk mobil dinas, bahkan di DPRD juga pembangunan pagar yang jumlahnya miliaran rupiah di saat pandemi kan. Sementara masyarakat dibatasi berjualan, ekonomi sedang sulit-sulitnya. Pejabat-pejabat kita ini malah mengucurkan anggaran yang cukup besar untuk yang tidak bersentuhan dengan masyarakat. Nah, di mata Kuya sendiri nih, seperti apa kepemimpinan Buya ini, Bapak Gubernur Mahyildi ini? Belum ada nilai kayaknya. Belum ada nilai. Jadi kita melihat agenda-agenda yang dilakukan Mahyildi dan Audi ini belum berdampak baik lah, belum berdampak banyak kepada masyarakat luas, apalagi kita di kalangan pemuda. Bahwasanya agenda-agenda ini yang dilakukan oleh gubernur ini itu agenda rutinitas biasa aja. Jadi belum ada berdampak lah menurut kita. Kita pun di pemuda ada wakil gubernur
yang di saat kampanye itu memakai tagline milenial Manang. Sampai hari ini tagline milenial Manang itu hanya mengantarkan wakil gubernur ini sampai menang di pemilu saja. Sementara bagaimana membangun generasi muda, mempersiapkan generasi muda, baik itu itu tidak terlihat jelas di kita di masyarakat, terkhusus di pemuda itu tidak dirasakan. Seperti kita di dunia organisasi, bagaimana pembinaan generasi muda di Sumatera Barat ini melalui Dinas Pemuda dan Olahraganya misalnya, belum ada yang kita lihat. Bahkan anggaran untuk pemuda itu mungkin nggak ada. Anggaran pemuda nggak ada. Biasanya kan hibahnya itu hanya bisa diberikan ke KNPI. KNPI juga nggak ada hibah. Kuya sendiri gabung KNPI? Gabung, saya sempat berkandidat juga. Atau karena dualisme tigalisme ya? Iya, terlepas lah, bukan hanya itu saja faktornya. Kan ada banyak cara untuk menyentuh pemuda ini. Sementara agenda Dinas Pemuda dan Olahraga itu hanya olahraga saja, pemudanya dihilangkan. Karena namanya Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi tidak bersentuhan lah dengan kita. Kalau kita lihat ya, tagline Wagub itu sampai milenial Manang itu untuk menghantarkan dia menang saja. Ya, menurutku ya tagline itu cuma sebatas ngantar beliau ke kursi wakil gubernur, tapi tidak berdampak. Spiritnya tidak sampai kepada kita. Nah, kalau dari si muda, gubernurnya sendiri, gimana? Karena bagaimanapun saya belum lihat prestasi gubernur, Bang. Saya melihat kericuhan yang ada di ruang publik saja baru. Terakhir ricuhnya apa nih? Soal pers, dan itu tidak satu kali kan. Jadi untuk prestasinya saya belum lihat. Jadi nggak ada nilai. Belum ada nilai. Apa yang mau dinilai gitu maksudnya? Kayaknya belum mulai dia. Meskipun udah 2 tahun, tapi untuk kerjanya belum mulai kayaknya. Kalau menurut kita. Karena yang kita tangkap di publik, di media, tentu kita menilai dari media. Karena kita tidak mengikuti 24 jam. Yang kita lihat itu agenda-agenda yang membuat kerusuhan aja. Mulai dari tanda tangan gubernur, mobil dinas. Ini masih melekat di kepala masyarakat Sumatera Barat. Mobil dinas diakhiri dengan gimmick-gimmick yang pelawak gitu ya. Tapi mobil dinasnya dipakai lagi tuh. Itu gimmick-gimmick ya kan. Makanya kita melihat belum ada nilai untuk gubernur. Kalau kita diwawancara Padang TV waktu itu untuk rapor merah, kita berikan rapor merah, masih merah, dan nilainya kita nilai masih 3 gitu. 3 itu nggak lulus. Karena agendanya masih agenda seremonial yang baru kita lihat. Dan baru-baru akhir ini ada kericuhan juga pas pelantikan wakil wali kota, dan itu membuat teman-teman dari pers itu marah dan kesal karena itu terjadi di masa gubernur. Itu tidak hanya 1 kali. Sebelumnya juga pernah. Di masa gubernur ini saja, Mahyaldi ini dimulai saat pembelian mobil dinas itu. Yang kalau kita lihat ya, mobil dinas kan sempat ada ancaman-ancaman, larangan-larangan dari ajudan-ajudannya gitu kan, termasuk sebelum Lebaran, dan baru-baru ini yang kita tahu yang lagi heboh di sini. Jadi belum ada nilai menurut kita. Sampai sekarang sabotase kan dari beberapa media, tuntutnya minta maaf. Teman yang minta maaf, ucapan maaf ini juga masih belum keluar. Ya, kalau kita tahu lah persis lah, karena kita melakukan demo kepada mengawal Pak Gubernur ini saat dia wali kota juga. Kita tahu kejadian ini yang terjadi dan statement yang akan muncul dari mulutnya juga kita ada ini ya. Sudah paham apa yang akan dikeluarkannya. Selama aksi demo pernah nggak ditemui gubernur? Kalau Wagub seingat saya ada demo, takut ya terlibat atau enggak, ada demo Wagub turun. Nah kalau gubernur pernah nggak? Belum pernah. Memang nggak berani atau gimana? Kayaknya nggak berani. Paling ya mungkin ada dari teman-teman lain yang melakukan aksi unjuk rasa. Ada juga ditemui, kita nggak tahu juga kan.
itu ditemui seperti apa, apakah dia datang atau sebelum demo dulu di Udah setting, komunikasi. dia udah dikomunikasi atau itu reaksi respon dari tuntutan-tuntutan dari kawan-kawan, kita juga tidak tahu. Tapi selama ini kita juga pernah melakukan demo, aksi, tidak hanya memakai dengan pergerakan milenial, bahkan bersama kawan-kawan BEM juga pernah terlibat melakukan aksi, belum pernah dipanggil gitu. Belum pernah. Oke, iya. Selanjutnya ini kita kayaknya jangan terlalu banyak bicara tentang Gubernur. kita juga ternyata menurut gue nggak ada nilai, jadi mau bahas apa? Oke, saya agak tertarik dengan tulisan baju ini. Oh. Ini agenda, karena ini aktivis ya, karena apapun simbol yang melekat di badannya ini ada agenda. Gitu. Aduh. Ya, ini toleransi Padang Toleran, nah kan? Ini program PMM juga nih, apa nih? Ini Dikampanyekan apa ini? Nah, ini program teman-teman juga mendirikan komunitas Padang Toleran terkait isu keberagaman. Udah ada beberapa kali kita agenda untuk diskusi-diskusi campaign di media, khususnya Padang Toleran ini untuk campaign media terkait isu-isu keberagaman. Ya, apa masalahnya Sumbar nih? Ya, kita tahu bahwasanya Karena muncul kampanye Padang Toleran ini pasti ada problem yang teman-teman ada lihat. problem. Kita tahu datanya bahwasanya Sumatera Barat ini nomor 2 terendah terkait toleransi tentang keberagaman. Makanya kita ada namanya Farid, teman kita, dia sedang menulis skripsi waktu itu, skripsinya tentang ini kalau tidak salah, tentang toleransi ini kan. Di Sumatera Barat. Jadi dia mengajak kita dalam gagasannya untuk membuat komunitas, khususnya untuk campaign-campaign di media. Penilaian soal Sumatera Barat terendah toleransi itu ilmiah lah ya, karena ini karya akademik, karya ilmiah, hasil penelitian kan, survei dan lain-lain kan. Ya berdirilah Padang Toleran kan. Ada dari berbagai kawan-kawan lintas iman juga yang tergabung di sana. Apa ini yang selama ini dilihat terkait dengan toleransi di Sumatera Barat? Ini hal yang terdekat saja ya, karena saya tidak terlalu banyak berteman dengan yang di Cipayung pun sendiri. Kita tahu ada GMKI dan PMKRI. Teman-teman ini saat kita bertemu sering mengeluh bang. Kita tahu organisasi ini cukup besar lah ya. Namun untuk mendapatkan menyewa kontrak sekretariat saja itu sangat sulit. Karena nggak punya uang? Bukan karena punya uang. Kontrak ada. Ini misal. Dia ingin membuat sekretariat, teman-teman ini sama pihak rumah sudah deal, namun nanti di RT itu tidak dapat karena GMKI ini Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Itu terjadi sampai hari ini. Tapi ya nggak, sayang sekali nggak terekspos media ya, karena mungkin teman-teman ini juga nggak mau terlalu ribut kan. Dan itu sering kali, dan kalau menurut saya ini adalah walaupun nih teman-teman UIA sendiri HMI nih, Himpunan Mahasiswa Islam, tapi melihat problem teman-teman GMKI ini juga resah juga kan? Resah lah bang, karena mereka itu organisasi yang sah kan. Dan mereka cukup memiliki kontribusi lah untuk pendidikan generasi di negara ini. Artinya isu toleransi ini problemnya lebih banyak di grassroots dibandingkan elit ya. Betul. Misal di tingkat RT dan pihak punya rumah sudah sepakat. Nanti muncul aduan, takut kok ini ada misi-misi tertentu, kristenisasi. Ada GMKI gerakan kan. Iya, jadi semacam sekali itu. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dituduh agenda kristenisasi. Ada tuh kemarin dia bercerita, masih baru dia bercerita. Terjadi. Itu hal yang paling dekat, belum yang lain-lain kan. Makanya Padang Toleran muncul menyentuh ke
masyarakat, lebih fokus ke masyarakatnya ya, Kita fokus kepada campaign sebenarnya. kampanye. Oke. Campaign. Karena belum sumber daya, karena ini masih baru kan. Nah, jadi Lebih banyak di medsos aja. untuk arah pun masih dalam ruang diskusi kan. Jadi yang kesepakatan kita untuk Sawal ini isu campaign untuk toleransi di media sosial. Oke, ya ini kita udah masuk tonton politik. Nah ini semua Aduh. siapa jadi kontestan tuh udah kelihatan karena sudah CS, walaupun nanti katanya akan ada perubahan-perubahan lagi menyalahi CT. Tapi setidaknya siapa yang akan berkompetisi itu udah kelihatan. Nah, kita mau tahu apa ekspektasi teman-teman PMM nih. Kalau saya ekspektasi dulu, apa melihat konteks politik hari ini, kemunculan banyak, kalau saya melihat sih sangat banyak sekali nih teman-teman milenial yang sudah maju ke caleg ya. Bagi kita kan ini sebenarnya kabar baik sekali. Nah, kita pengen tahu di PMM melihat teman-teman yang udah jadi caleg ini seperti apa. Ya, kita tahu banyak sekarang sampai ke kabupaten kota itu banyak baliho anak muda. Ya, bagus, segar-segar Ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan desainnya pun bagus. Cuman pertanyaan kita, generasi muda untuk terjun politik apakah cukup dengan modal baliho? Tentu itu menjadi pertanyaan. Gagasan yang fresh apa yang ditawarkan kepada generasi muda agar kita bisa memilih dia sebagai wakil dari kita ini sebagai anak muda. Dan sampai hari ini kita belum menemukan, yang kita temukan baliho saja baru kan. Jadi dari sebanyak itu teman-teman politisi muda, menurutku ya belum ada ditemukan yang mereka bicara gagasan apa, tawaran apa dari mereka terhadap anak muda. Kita tahu bahwasanya banyak partai politik untuk mengkampanyekan anak-anak muda untuk masuk ke partai. Terutama ada juga platform partai juga, sebuah partai juga yang diisi oleh anak muda. Namun kita lihat kepentingan pemuda menurut kita itu belum ada ditawarkan. Nah, makanya kita dari kawan-kawan, setidaknya kalau kita dari kawan-kawan PMM, isu apa yang dibawa? Misal seperti karena hari ini banyak industri kreatif seperti ekonomi kreatif yang banyak diisi anak muda hari ini, dia bisa fokus kepada segmen itu. Misal kalau kita lihat yang baliho-baliho yang ada di tingkat kecamatan, kabupaten itu rata-ratanya memakai ujung nama ayahnya. Ya, tapi kan nggak semuanya juga, ada yang lain. Ada, cuma presentasinya kecil. Ujung nama ayahnya, memiliki popularitas ayahnya yang baik. Maka dibunyikanlah itu kan. Di baliho sementara gagasan kenapa memperkenalkan diri dengan gagasannya belum kita lihat. Baliho aja bagus-bagus. Ya, narasi apa yang dibawa, minimal ada narasinya lah dia untuk maju. Itu yang belum kita lihat. Makanya mungkin timnya lebih banyak desain grafis daripada aktivis kali. Tapi ya begitulah realita. Kalau tim kampanyenya aktivis kan dia bisa ngasih gagasan. Kalau desain grafis semua kan gimana baliho yang akan bagus aja kan, atau Instagramnya bagus. Yang penting fresh dilihat kan. Oke. Nah, artinya ini ada harapan lah ya. Kita intinya secara objektif kita melihat ini kabar gembira saat banyak teman-teman milenial yang akhirnya masuk ke dunia politik itu udah sangat bagus sekali. Cuman kalau seandainya akhirnya tidak memberikan warna yang berbeda dalam membawa gagasan, ini kan sama aja bohong jadinya ya. Ini kan soal jumlah usia aja jadinya berbeda kan. Harusnya ekspektasi kita lebih dari itu. Oke, mudah-mudahan ini didengar lah sama teman-teman. Sebenarnya memang kalau kita lihat ini kita ini penguasa sebenarnya.
penguasa karena secara DPT, secara jumlah itu Ya, sekitaran 60% loh gitu. betul. Nah, makanya Nah, kita punya kesempatan untuk mengubah seperti apa budaya politik kita gitu. Tapi kalau akhirnya kita ya gini-gini aja kan sama aja, nggak ada percuma dengan kita Iya. sebesar ini. Ada problem yang terjadi di generasi muda untuk terjun di dunia politik ini, Bang. Karena kita tahu bahwasanya dunia politik ini tidak hanya cukup dengan gagasan, yang baliho-baliho itu juga diperlukan kayaknya. Ada kelompok progresif, dia punya ide dan gagasan dan mungkin track recordnya untuk mengadvokasi masyarakat itu sudah ada. Namun karena tidak ada infrastruktur pendukung ini, dia tidak dikenal atau tidak memiliki popularitas ataupun elektabilitas di masyarakat. Nah, karena kadang-kadang cenderung juga masyarakat kita ini cenderung pragmatis juga melihat anak muda. Pertama, tidak punya apa, anggapan masyarakat ini banyak sekali di masyarakat tidak punya apa-apa berani maju. Kalau anak muda kecuali ayahnya atau keluarganya berada umur 30 itu belum ada yang mapan gaya itu untuk berpolitik kan. Nah, makanya sekarang ini kalau kita dari pergerakan milenial Minang ini pasti akan terlibat di dalam kontestasi ini, salah satunya mendukung calon-calon yang memiliki gagasan kepada generasi muda. Terkhusus pun kawan-kawan dari PMM kita sudah sepakat bahwasanya akan ada juga yang maju dan kita akan dukung secara penuh karena seperti Abang katakan tadi, kita ini adalah penguasa sebenarnya. Ada 60% para pemilih muda, para pemilih muda, dan secara data ini harusnya anak muda ini bisa kita menangkan kan melalui tokoh-tokoh muda yang fresh, memiliki gagasan, tidak hanya sebatas isi tas saja yang ditampilkan kepada masyarakat. Makanya kita ada beberapa kawan-kawan di PMM itu kita dorong untuk maju karena salah satu tujuan kita mendirikan pergerakan milenial Minang ini adalah melakukan pendidikan politik juga kan, untuk berani bersikap salah satunya. Makanya karena ini kontestasi 1 kali 5 tahun, maka kita doronglah kawan-kawan ini maju dan alhamdulillah ada yang memutuskan untuk maju di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, itu dari berbagai partai politik. Karena capek juga demo barangkali ya. Ya, masuk juga sistemnya. Nah, itu menjadi orang-orang gitu kan. Menjadi titik kejenuhan juga, Bang. Iya. Sampai kapan? Tentu mungkin kita bersama kawan-kawan PMM ini sedang asik-asiknya ini, Bang. Iya. Sedang mendapatkan nilai yang baik untuk masyarakat. Namun pertanyaannya sampai kapan? Sampai kapan dan ini terjadi hanya 1 kali 5 tahun. Kalau tidak kawan-kawan ini tidak mengambil momentum ini dalam agenda perubahan dalam 1 kali 5 tahun, maka kita akan menunggu 5 tahun kemudian. Dan menjelang 5 tahun itu ya demo lagi gitu. Dimulai lagi. Kalaupun ini begini, kadang-kadang aktivis ini banyak belum saatnya. Padahal tujuan akhir muaranya itu akan jadi politisi. Jadi karena lama-lama berpikir, dia akhirnya memutuskan umur di 35 sampai 40 tahun. Ya, sebenarnya politik itu bukan bukan faktor usia, momentum. Dia kan ada berharap juga ada salah satu yang karena mungkin ketidakpercayaan diri terkait isi tas juga nih, Bang. Ya. Makanya memang kalau kita lihat politik kita itu lagi-lagi memang kos politik untuk pemilu itu luar biasa. Nggak mau atau mau kan. Karena bicara kerja popularitas saja untuk saksi aja udah lumayan kan. Jangan kan baliho, untuk saksi aja udah lumayan. Kalau masyarakat kita itu masih melihat baliho. Padahal walaupun sekarang akses media sosial itu udah cukup luas, ada juga yang penggunaan media sosial, cuman lebih signifikan itu popularitas itu masih sampai sekarang baliho. Kita juga berharap nanti KPU agak tegas juga soal baliho ini, karena
walaupun sekarang ini analisa kita, walaupun nanti banyak anak milenial yang jadi caleg, apakah mereka akan maksimal memanfaatkan media sosial untuk popularitas juga enggak. Lagi-lagi mereka banyak yang latah juga, balik ke baliho. Betul. Balik ke baliho, dan justru agak lebih agresif lagi. Jadi kita berharap nanti KPU betul-betul melakukan aturan main, karena ya satu sisi kita nanti bingung juga, seperti persimpangan itu akan banyak nanti itu ya. Banyak bang. Akan banyak sekali. Ada ekspektasi kita kalau rame anak muda yang berpolitik jadi caleg itu bisa berkurang karena model medianya akan dia ubah gitu kan ke media digital. Ternyata kita lihat lebih banyak lagi masalah Atau baliho aja. kita bikin pendidikan politik untuk konten caleg. Jadi ini podcast ini nanti kita beri ruang kok teman-teman yang sama yang milenial ya. Karena seperti yang ku ya sampaikan tadi itu memang keresahan juga. Kita berharap ketika rame milenial yang jadi politisi itu budaya berpolitik itu berubah dari isi tas lebih mengedepankan gagasan. Nah, makanya kita nanti akan berganti-gantian teman-teman milenial itu akan kita beri ruang di sini. Ada juga yang nggak mau, yang lari. Aduh, masa nih bang? Ada. Aduh. Karena itu akhirnya hilang. Gitu. Aduh, rugi dia berarti itu. Ya mungkin nggak siap, bagi kita nggak siap aja. Nggak siap ditanya. Bukan maksudnya, ya bingung juga kalau ditanya kalau mau kamu maju jadi caleg, Apa mau yang mikirin dilakukan? apa ya? Iya. Nggak siap kali. Jadi kita kadang juga problem bang, kenapa kita dorong kawan-kawan ini maju. Misal teman-teman sering ketika libur itu kalau pulang dia mengadvokasi masyarakat. Banyak problem-problem yang dilalui kawan-kawan juga kan. Ada anggota DPR misal di kampung tersebut. Problem masyarakat ini cukup rumit lah. Anggota DPR jika diminta tolong dia takut. Kenapa dia takut? Takut ribet atau mungkin ada di dalam mungkin kita tidak tahu kan. Maka didorong kawan-kawan anak muda ini. Ya kalau enggak, kita harus punya orang di DPRD supaya bisa bantu nih. Makanya kita tidak mau hanya sebatas itu bang. PMM insya Allah kawan-kawan yang ada di PMM ini, kalaupun nanti dia ada garis tangannya, ada sekitar 10 sampai 15 ada garis tangannya untuk berdirinya itu lebih jelas. Karena selama ini kita di PMM itu untuk isu-isu itu kita berani untuk menyatakan iya atau tidak. Kalaupun nanti kawan-kawan ini terpilih, setidaknya kawan-kawan ini berani juga untuk mengatakan ya atau tidak. Tidak seperti ada tokoh-tokoh yang ada di kampung, ketika ada persoalan dia menghilang atau tidak berani. Kalau di Pasaman Barat itu banyak bang, konflik agraria. Oh iya lah, kemarin tambang kan, tambang. Itu hampir tidak ada anggota DPR yang muncul. Bahkan masyarakat pun ketika minta tolong dia tidak tahu juga untuk melakukan apa. Kan sayang. Mudah-mudahan kawan-kawan aktivis yang ingin berkontribusi dalam 2024 nanti apapun bila terpilih, dia sudah biasa untuk bersikap tidak latah dan tidak gagap. Tapi ini kalau kita lihat ya cuy ya, akhirnya banyak orang-orang yang beridealis ketika dia masuk ke sistem nggak kuat dia. Bukan karena dia nggak, kita percaya mungkin dia ada keresahan juga, dia merasakan keresahan itu dan dia tahu sikapnya seperti apa. Cuman di sana kan mereka nggak bisa sendiri. Betul. Ada partai politik, representasinya di DPRD itu kan fraksi gitu kan. Mereka mau tahu harus ikut itu. Begini bang, setidaknya kalau dia tidak mau bantu, dia bantu suara aja, bersuara. Kalau dia tidak mau membantu proses yang dilalui oleh masyarakat tuh, minimal dia bantu untuk bersuara. Kalau yang kita temui diam aja, udah diam, dia tidak mau bersuara,
nanti diarah-arahkan ke sini, Ya. diarahkan anak-anak yang baru umur seperti kita ini untuk menyelesaikan problem yang luar biasa. Padahal kekuasaan ada di dia. Karena imun kita nggak sekebal dia kan. Ya. Dihadapilah, ini hubungilah ini begini. Ya. Istilahnya kalau yang ribet-ribet itu Jadi diserahkan kepada intinya gini ya, anak muda kalau ini. mereka nggak bisa bersikap di sana, padahal dia punya Punya peluang untuk bersikap, kasih ke Kuya misalnya kan. kasih ke kita Padahal gitu nggak kan. punya kekuasaan ya. Nanti setelah ribut kita buat kan, Ah. dia hilang Kalau berhasil barang ini, dia muncul. Oh iyalah. Itu yang terjadi politisi kampung kita lah. Kalau saya menyebutnya itu politisi kampung kan kayaknya bang. Ini Makanya bicara konteks Kuya di kampung Kuya, ini bukti salah satu keresahan yang ada ya. banyak. Ya karena di kampung banyak problem kan. Iya. Karena konflik agraria luar biasa, soal tambang, soal tanah wilayah, Iya. tanah masyarakat, perkebunan banyak sekali. Makanya itu yang kita temui ketika kita pulang di masa pandemi. Iya. Itu tokoh-tokoh datuk-datuk dia mengarahkan kepada kita. Sementara kita hanya bisa membantu sebatas ini. Nah, makanya kalau kita makanya kawan-kawan ini kita dorong, kalaupun terpilih itu membantu itu bisa lebih dari yang sekarang. Nah, makanya kita dorong kawan-kawan ini terlepaslah dari partai apapun, yang penting sambil belajar juga, belajarlah sambil berproses karena kita meyakini apa yang kita lakukan hari ini dan sampai kedepannya itu adalah proses kan. Mudah-mudahan proses itu mendapatkan buah hasil yang baik. Nah, karena percuma saja untuk mengambil keputusan di era sekarang ini harus cepat bang. Karena perubahan itu sangat cepat terjadi. Makanya kalau kita pun ingin memiliki keinginan untuk terjun politik, terjunlah di saat yang dia di umur sekarang udah cukup lah untuk start. Jadi proses pematangannya bisa lebih cepat. Kalau kita menunggu ada keraguan-keraguan, kita umur di 40 dan itu juga mulai dari nol. Iya kan? Taruhlah kita punya popularitas itu, kalau di partai politik tetap kita mulai dari nol. Kalaupun kita sekarang mulai dari nol, 5 tahun atau 10 tahun lagi kita udah ada angkanya, udah ada poinnya. Nah, makanya kita dorong kawan-kawan ini. Nah, mudah-mudahan mendapat adalah yang jadi 1 atau 2, insyaallah kan. Mudah-mudahan Kita doakan lah. kita doakan. Aktivis PMM bisa menempati pos-pos politik yang ada di DPRD hasil pemilu 2024 ini. Amin. Oke. Terakhir, ya PMM dalam pemilu. Ini kan pemilu ini penting karena kita 5 tahunan dan konon di berbagai literatur pemilu 2024 ini sangat menentukan sekali seperti apa kualitas demokrasi kita di selanjutnya. Ini kan kemarin fase konsolidasi, apakah demokrasi pemilu 2024 ini sudah cerminan identitas kita. Nah, kalau PMM harapannya seperti apa nih pemilu 2024 dan pengen mewarnai kayak apa? Apakah fokus untuk memenangkan teman-temannya atau ada agenda lain nggak untuk memastikan pemilu 2024 ini berkualitas? Pertama tentu punya sebagai generasi muda kita ingin pasti berkeinginan pemilu 2024 ini terselenggara dengan baik itu kan bang, mendapatkan hasil yang berkualitas yang lebih baik. Tentu kalau untuk kita dari PMM kita pasti akan berkontribusi baik itu pengawasan tidak hanya di masyarakat, karena KPU Bawaslu juga perlu kita awasi. Karena di dalam sebuah pertandingan kadang-kadang wasit ini jarang juga diawasi. Ibarat pemain bola, kita fokus pemainnya aja, fokus kepada pemain, wasit jarang juga diawasi. Pertama itu, dan yang kedua kita karena ini agenda perubahan, agenda perubahan, maka menurut kami di PMM kita akan harus ikut serta berkontribusi di dalam agenda-agenda tersebut. Tidak lepas kemungkinan kita akan berkontribusi untuk mendukung salah satu
peserta baik itu pilpres Ya. nantinya. Karena ini agenda perubahan kan, Ya. kita harus terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti ya Sudah ada Ya. kemana nih? Kalau calon secara peta politiknya udah jelas Ya, nih, ada tiga ya. Ada tiga, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo. Nah, gitu. Kira PMM udah menentukan sikap kemana nih antara tiga tokoh? Iya. Kita lihat Masih mengkaji-kaji ya. mengaji-ngaji. Ya. Kan ini kan anak-anak putra-putra terbaik bangsa, dan kandidat yang tiga kandidat ini memiliki nama yang baik dan basis pendukung yang baik. Artinya ada peluang potensi ketiga-tiganya dimenangkan, itu yang normatif ya. Ya. Tetapi kita merindukan kalau kita mungkin di Sumatera Barat ini cenderung banyak orang yang tidak suka dengan Jokowi, tapi pada faktanya kan di nasional itu tingkat kepuasan kepada kinerja Presiden Jokowi itu cukup tinggi. betul. Tapi setidaknya di tiga kandidat ini kita ingin pengganti seperti Bapak Jokowi ini. Oh, udah jelas ini siapa? Belum jelas ini. Kayaknya kedua, karena satu lagi antitesis. Belum jelas ini. Dan itu betul tuh ya. Jadi kemarin-kemarin waktu kita rilis, kita sampaikan rilis survei, kita sampaikan resistensi terhadap Jokowi itu udah mulai menurun di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Buktinya apa? Nah, ini kan secara nasional itu sampai 82% puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Orang Minang, nah, kalau di breakdown lagi dilakukan identifikasi lagi lebih dalam di datanya itu 60% lebih orang Minang puas. Puas ya? Puas. 2021 yang lalu ini kan angkanya bergerak terus nih. Kalau di 2021 yang lalu orang Minang yang puas dengan kinerja Pak Jokowi itu adalah lebih kurang di angka 20%. Ini orang Minang rantau atau orang Semuanya, jadi etnis, itu kan tidak hanya orang Sumatera Barat. Nah, artinya ini cukup signifikan di 1 tahun belakangan ini penerimaan masyarakat Minang terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dibandingkan di 2014 ya, menjelang pemilu 2019. Karena ini kan udah periode kedua. Kalau kita lihat ini faktor politiknya lebih dominan menciptakan persepsi orang Minang. Ya. Karena kalau sekarang ini kan apa pula yang mau dihajar Pak Jokowi ini periode mau habis gitu kan, dan orang Minang jadi realistis gitu. Namun kalau kita sekarang melihatnya begini, ini jelas tiga kandidat ini tidak ada orang Minang. Ya. Meskipun pemerintah Jokowi ini cukup puas orang memandangnya, namun kehadiran sosok dari menteri-menteri Jokowi ini, Bapak Presiden Jokowi ini hampir hilang sosok Minang yang dari generasi presiden. Kalau tingkat menteri sekarang siapa lah orang Minang? Ya. Tapi nggak ada kan? Justru orang Minang harus disadari menempati posisi strategis loh. Kan Mbak Puan orang Minang, Bu Mega orang secara Minang. biologis memang betul kan? Ya, tapi memang orang ya kalau kita baca dan memang itu riset dari di UNP juga muncul yang mengatakan garis Ibu Fatmawati itu kan aslinya orang Indropuro gitu kan. Nah, artinya secara sah DNA-nya itu dia orang Minang, kan gitu jelas kan. Betul. Kenapa nggak dibanggakan itu aja? Ya kita bangga dengan Ibu Puan, sangat bangga sekali. Kalau berbicara etnis Minang, secara pemimpin lembaga tertinggi, kalau kita runut dari biologis Minang, berarti presiden dan ketua DPR yang perempuan itu dari orang Minang, ya kan? Cuman kadang-kadang meskipun dia memiliki darah biologis dari orang Minang, kadang-kadang Ibu Puan ini mungkin karena jarang main ke Sumbar mungkin. Jarang pulang kampung, harusnya sering lihat alahan panjang, lihat jam gadang. Jadi masyarakat tidak melihat dia seakan-akan mewakili dari masyarakat Minang. Kalau bisa saran sering-sering lah main ke Sumatera Barat. Nanti Uya akan jadi guide-nya. Aduh, siap yang awal. Ini mudah-mudahan didengar Puan ini.
ada Kuya yang akan siap mengawal di Sumatera Barat. Ya, kalau berbicara Ayah Hama Puan kan juga seorang datuk juga kan, Ya. sudah diberi gelar datuk. Paling secara apalagi penilaian masyarakat yang perlu kita ubah mentionnya. Ya. Ya, mudah-mudahan kalau untuk Pilpres ini nanti kita mendukung siapa yang ingin memfasilitasi menteri yang orang Minang sebanyak-banyaknya. Oh, intinya PMM konkret lah ya harapannya, dan ini mudah-mudahan harus didukung oleh orang Sumatera Barat ini. Iya. Langkahnya PMM kalau nggak ada menteri, nggak komit naruh menteri orang Sumbar nanti. Karena ini jadi contoh juga. Tapi untuk stok kita. tokoh kita masih ada nggak? Banyak. Jangan-jangan nanti karena nggak ada itu memang stoknya yang kapasitas untuk jadi menteri Kalau nggak untuk di ketemu. Sumbar mungkin nggak ada. Tapi kalau di rantau masih banyak, Pak. Oh, yang didatangkan dari daerah disuplai ke nasional nggak ada. Tapi orang rantau yang orang Sumatera Barat Masih banyak. masih banyak ya. Masih banyak. Baik, Kuya, terima kasih waktunya. Nanti kita akan ngobrol lagi Ya, di sini. ampun. Ya, kita nunggu peluit pemilu ini berbunyi. Kalau peluitnya berbunyi kan sepak bolanya jalan nih, enak kita bahas lagi. Nanti kita akan undang Kuya menilai berjalannya pemilu baik dari sisi pelaksana maupun dari pesertanya. Ya. Terima kasih ya, Kuya. Terima kasih banyak, Sukses Pak. buat PMM. Titip salam buat teman-teman. Siap, terima kasih, sukses untuk agenda podcastnya, Bang. Amin. Ya. Nah, ini ruang yang baik untuk kami sebagai generasi muda, karena di Sumatera Barat ini ruang-ruang seperti ini minim sekali kan, ruang-ruang kreatif atau apalagi ruang-ruang untuk kita diberikan tempat untuk bersuara kan. Ya. Karena kami merasa punya beban, Kuya. Kami Polstra Research Consulting itu kami dulu membangunnya itu visinya tidak hanya menjadi lembaga riset, lembaga survei. Kami punya gagasan juga untuk demokrasi, dan kami ingin mewarnai itu. Kayaknya kita tidak hanya sibuk dengan survei. Kami juga ciptakan hal ini, dan masih banyak agenda-agenda lain. Mungkin nanti teman-teman PMM mau ngisi ruang, silakan. Bisa. Karena kita berdayakan sebanyak mungkin teman-teman yang punya kapasitas, yang punya gagasan jelas. Ayo, ini kita laksanakan bareng-bareng. Banyak lagi yang akan kita lakukan nanti dalam rangka kita mewarnai pemilu 2024. Tidak hanya survei. Siap. Ya, survei itu kerjanya udah jelas lah ya, itu udah template, pekerjaan template. Sudah sistem. Jadi bagi kami keberadaan kita Sumatera di Polstra ini pengen lebih dari itu semua. Jadi hari-hari walaupun tidak menyeluruh kita bisa mengubah keadaan, tapi setidaknya pelan-pelan kita udah mulai. Iya. Itu agenda kita. Ya, terima kasih Kuya. Sekali lagi sering-sering main ke tempat kita. Mudah-mudahan setelah ini aman-aman saja. Aduh, amin. Masih demonstrasinya. Amin. Ya. Dan terima kasih kepada penonton yang sudah menyaksikan konten kita ini. Banyak sekali informasi dan pengetahuan yang bisa kita ambil, terutama soal dunia aktivisme. Nah, ini nggak mudah juga dunia aktivisme ini, tantangannya berat. Dan orang yang memilih dunia ini juga adalah orang-orang terpilih. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang mau memilih dunia aktivisme yang harus siap lapar mempertahankan nilai yang diyakini. Mudah-mudahan dunia aktivisme ini tidak berhenti. Amin. Ya, Kuya ya. Amin. Dunia boleh berubah, transformasi boleh terjadi, maka dunia aktivisme itu juga pesan kami melakukan transformasi. Jangan hanya demo-demo, juga bisa memanfaatkan platform digital untuk melakukan men-share atau mempengaruhi kehidupan politik dan pemerintahan sesuai nilai-nilai yang teman-teman yakini. Siap ya? Siap, Bang. Oke, sampai ketemu di ruang terang politik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.